tempatnya Master Cheng Yen itu asal usulnya itu begitu, makanya Akuan jadi donatur utamanya ya. Kita berharap nanti Tommy Winata bertobat lalu jadi donaturnya Hagios saudara ya, atau anaknya siapa lah itulah Alexis, itulah juragan Alexis itu ya, si Alex Tirta bisa bertobat lalu dia jadi donaturnya Hagios begitu ya saudara ya. Tommy Winata. Kedua Aguan, Agung Sedayu Group itu ya. Aguan Sugianto Kusuma, pengusaha properti Indonesia dan pendiri Agung Sedayu. Ya, dikenal sebagai salah satu developer properti paling berpengaruh. Ya, bisnis utamanya PIK ya, Pandai Indah Kapuk, kawasan hunian elit, properti komersial. Agung Sedayu kenal unggul dalam land banking, ya, pengembangan kawasan terpadu, segmen menengah ke atas. Posisi di peta konglomerat Indonesia. Konglomerat properti kelas atas, topnya ya. Fokus sektor tunggal. Tadi Tommy Winata juga sama ya. Ya, bukan konglomerat luas seperti Salim atau Sinarmas. Pengaruh kuat di urban development tata kota. King of urban property development, ya. Kontroversi, ya. Dikaitkan dengan isu reklamasi. Salah nggak sebenarnya? Nggak salah, saudara. Singapura saja melakukan reklamasi. Itu kan daripada banjir, mendingan direklamasi ditinggiin supaya bagian tengahnya nggak kebanjiran. Itu namanya pinter. Kalau orang sirik mah dasarnya orang nggak suka ya. Itu kalau Jakarta direklamasi pinggirnya, maka dia kan lebih tinggi, bisa di atas permukaan laut 2 meter kalau direklamasi, supaya di belakangnya reklamasi itu nggak banjir. Daripada kamu bikin benteng, bikin tanggul, mendingan kamu reklamasi ke sana, majuin 1 kilo misalnya kan, tapi ditinggiin, ditimbun. Sebetulnya itu ide yang bagus, tapi katanya oh itu merusak alam lah, inilah enggak saudara. Singapura pun melakukan hal yang sama, melakukan reklamasi, bahkan dia membuat satu pulau sampah khusus untuk buang sampah. Ya, terus perizinan lahan, dampak lingkungan, itu ya isu-isunya kan begitu kan. Ya, isu reklamasinya PIK ya, dampak lingkungan, mangrove, pesisir, bikin lagi dong mangrove-nya, ya kan, dibikin lagi. Ya, perubahan tata ruang, akses publik nelayan. Klarifikasi konteks, pengembang menyatakan proyek berjalan sesuai perizinan. Kegiatan diklaim oleh AMDAL. Ada AMDALnya, mereka serius ya, saudara ya. Saudara, kalau perumahan-perumahan ini tinggal orang-orang Tionghoa semua, mewah. Kalau perumahan ini melanggar ekosistem, mereka yang sial, saudara. Orang-orang yang tinggal di situ yang nanti kena kebanjiran lagi. Jadi mereka pasti sudah memikirkan dan untuk supaya orang tidak kapok. Pasti dibikin, AMDALnya malah dibikin bagus sekarang ya kan. Ada Bali pindah ke PIK kan. Bali pindah ke PIK, Anda tahu nggak itu ada Bali pindah ke PIK. Bagus sekali sekarang ya. Di PIK itu pantainya bagus sekali ya. Tuduhan pengembangan kekuasaan ya. Lihat ya. Semua ya pengembang dekat kekuasaan, artinya ya itu tadi salah satu IKN itu tanpa akuan nggak jadi tuh. IKN tanpa akuan tidak akan pernah ada. Ya, IKN tanpa Tommy Winata nggak akan pernah ada. Sandiaga Uno aja cuma nyumbang 5 miliar. Yang lain nyumbangnya triliun. Ya, IKN tanpa Aguan dan Tommy Winata nggak akan pernah ada tanpa grupnya. Nanti saya tunjukkan. Ya, ini bos-bosnya IKN. Ya, bos-bosnya IKN itu ya, Cina-Cina semua. Ya, tapi Cina-Cina itu yang mau disingkirkan terus ya. Cina-Cina itu mau disingkirkan terus oleh pemerintah, padahal tanpa Cina-Cina ini, pemerintah nggak berdaya, termasuk Prabowo sekarang ini.
ya kan? Lalu isu 9 haji mau dinaikkan. Nanti ya, saya kelihatannya nggak keburu 9 haji malam ini. Besok kita lanjutkan 9 haji. Ya, besok kita lanjutkan yang 9 haji ya. Nah, ini kita yang 9 naga dulu. Isu penguasaan lahan sosial ya, tuduhan penguasaan lahan besar-besaran, penggusuran konflik dengan warga. Ya, di Indonesia itu banyak tanah yang ilegal lalu diambil alih ya, supaya legal, dibener-benerin semuanya supaya rakyat punya rumah. Ya, perusahaan menyatakan akuisisi lahan dilakukan melalui mekanisme hukum jual beli ganti rugi. Ya, konflik sosial muncul umum ditangani melalui mediasi pemerintah daerah. Coba kamu lihat bandingkan dengan jalan tol. Weh, lebih ngeri lagi tuh saudara ya, jalan tol itu. Sengketa lahan di Indonesia sering bersifat administratif historis, tidak otomatis pidana ya. Isu lingkungan dan banjir. Apakah gara-gara Tommy si Aguan ini membangun PIK lalu Jakarta banjir? Justru karena nggak dibangun, makanya Ahok ada di PIK rumahnya. Justru Ancol itu mau dibikin kayak PIK, tapi kan terus ini kan diboikot kan. Dulu reklamasi Ahok diboikot kan, nggak taunya Anies buka, kan kurang ajar kan. Nah itulah kemunafikan. Intinya pokoknya asal bukan Cina. Intinya kalian mau asal bukan Cina. Tanpa Cina, Indonesia sudah kelar dari zaman 50 tahun yang lalu. Tanpa Cina, Indonesia sudah selesai. Zaman reformasi saja sudah goyang. Begitu Cina-Cina ini tarik ya beli dolar, kolaps Indonesia. Sekarang juga sama nih, sebentar lagi nih. Bedanya Cina-Cinanya sekarang sudah lebih pinter. Ya, investasinya di Cina mainland. Ya kan? Orang Cinanya investasi di Cina mainland. Kamu kira perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Indonesia bukan investasinya orang-orang Indonesia, Cina Indonesia. Semua perusahaan Cina yang ada di Indonesia, mereka tidak goblok, saudara. Mereka itu adalah perusahaan-perusahaan orang-orang Cina Indonesia, investasi di Cina, lalu mereka ke sini lagi supaya mereka punya kekuatan hukumnya, bukan kekuatan hukum perorangan. Kalau mereka kayak nih Agung Sedayu dihajar nanti sama Prabowo atau sama siapa nanti penggantinya Prabowo, kelar saudara. Dinasionalisasi, Cina-Cina kalah saudara. Karena perorangan. Walaupun nanti difitnah dengan korupsi. Ya kan? Kan selalu begitu kan? BHS, Pengharapan Sentosa. Semuanya isunya kan apa? Padahal kan mereka kudu setoran sama pemerintah. Ya. Edi Tansil harus setoran sama pemerintah. Golden Key itu ya. Grup ya kasusnya si ini Bali, Bank Bali. Ya Cesi Bank Bali. Kan mereka kudu deal sama pemerintah. Sama DPR. Lalu disalahkan, Century Gate, apa segala macam. Mereka kudu bayar. Pemerintah itu membuat mereka jadi mafia. Nah, si Cina-Cina ini sekarang pinter. Mereka pergi investasi di Cina, lalu yang datang adalah perusahaan Cina atas nama pemerintah Cina. Begitu kamu mau gegeran, kamu gegerannya sama pemerintah Cina. Bukan gegeran sama Aguan. Kamu nggak gegeran sama Tommy Winata, kamu tidak gegeran sama Prayogo Pangestu, kamu nggak gegeran sama James Riyadi. Cuma James Riyadi kiblatnya belum ke Cina ya, masih Amerika. Nah, itu contoh ya. Oh, kamu nanti akan gegerannya dengan Cina. Jadi yang kamu bilang itu investasinya orang Cina, bukan. Itu investasinya orang-orang kita sendiri, orang-orang Cindo. Kamu boleh percaya, boleh tidak, saudara. Ya, waduh kamu, saya ini loh termasuk perusahaan saya dulu. Kami punya investasi di Cina. Lalu kita masukkan barang kita sendiri pakai nama Cina. Ya, perusahaan yang tempat saya dulu kerja, saya dulu direktur di sana. Kita juga begitu soalnya. Kalau enggak kita diajar sama pemerintah Indonesia. Memang kalau kita pakai nama Indonesia, kita pajaknya lebih mudah. Tetapi jangka panjangnya kita nggak baik. Jadi mendingan kita ambil. Ya. Itulah contohnya ya. Nah, Aguan dalam kontroversi low profile, lihat Tommy Winata low profile, Aguan low profile. Kamu lihat sama pengusaha pribumi mencak-mencak ya saudara ya. Tapi kalau orang-orang Tionghoa itu kalau dengan masalah hukumnya low profile, di lobby aja. Ya. Lihat kalau Tommy Winata tadi
Dia dekat dengan semua TNI Polri jajarannya. Dia sangat berjasa di dalam institusi modernisasi dalam Polri dan TNI, persenjataan modern TNI dan Polri, itu berkat Tommy Winata. Tanpa Tommy Winata yang modalin, TNI Polri sampai dengan hari ini masih pakai bambu runcing. Ya, masih pakai golok, masih pakai pentungan karet. Ya, tetapi berkat Tommy Winata, TNI Polri punya persenjataan yang modern. Maung itu ya, Maung itu mobilnya, itu investasinya Tommy Winata. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Pindad semua itu bisnisnya Tommy Winata, di dalamnya ada Tommy Winata. Kalau Akwan, dia adalah salah satu pendukung donatur utamanya Yayasan Suci. Yayasan Suci ini dari Taiwan, dimasukkan ke Indonesia, Master Cheng Yen itu ya. Lalu dibawa, nah ini Master Cheng Yen ya pendirinya di Taiwan. Jadi ceritanya itu anaknya Akuan rusak, tapi bertobatnya di tempatnya Master Cheng Yen itu asal usulnya itu begitu, makanya Akuan jadi donatur utamanya ya. Kita berharap nanti Tommy Winata bertobat lalu jadi donaturnya Hagios, saudara ya, atau anaknya siapa lah itulah Alexis, itulah juragan Alexis itu ya, si Alex Tirta bisa bertobat lalu dia jadi donaturnya Hagios begitu ya, saudara ya, bisa begitu ya. Atau itu siapa ya, pemain 303 itu kan, Sambo bertobat itu kan, terus jadi donaturnya Hagios begitu ya, saudara ya. Coba Anda lihat ya, Anda lihat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu ada di depan ketika Indonesia membutuhkan. Hari ini Yayasan Suci membangun 1.000 rumah di Aceh. Gila, saudara. Ini saya baru iri. Kalau sama Edis saya enggak iri, tak kentutin doang Edis itu, saudara ya. Sama Yayasan Suci ini saya iri. Saya pengen bisa kayak ini. Di mana ada bencana, kita kirim helikopter, saudara. Hagios ya, tulisannya Hagios gede banget ya, helikopter. Kita kirim dulu, terus jatuhin ya makanannya. Itu impian saya, saudara ya. Impian saya. Ya, tapi donaturnya Hagios kelasnya masih Pak Andi, masih Pak Teddy kita, saudara ya. Mentok-mentok ini Pak Andi, Pak Teddy, kelas-kelasnya kita ini. Belum kelas-kelasnya Aguan, belum kelas-kelasnya James Riyadi masalahnya. Kalau donatur kita kelasnya sudah Datu Tahir, James Riyadi, Aguan, Tommy Winata, kita beli helikopter satu, saudara ya. Ya, saudara ya. Jangan ntar lu berantem lagi. Enggak, saya nggak pernah berantem gara-gara duit. Mereka yang ngajak saya berantem, orang-orang yang mau maling ini. Yang mau maling ini ngajak saya berantem, ya kan? Kalau saya emang nggak pernah berantem gara-gara duit ya. Kita selalu transparan, terbuka, clear semua. Apa yang mau diajak berantem. Kalau mereka yang mau maling ya pasti berantem, karena mereka mau nutup-nutupi, nggak mau transparan. Kalau mau maling kan tandanya orang nggak mau maling apa? Mulai tuh ditutup-tutupin tuh. Itu berarti udah mau maling tuh. Ya, orang kalau udah mulai nutup-nutupin laporan keuangan, nggak mau terbuka kayak Saifuddin, itu udah mau maling, terbukti kan maling kan. Untung kita dulu nggak terusin, coba kalau kita terusin apa enggak, saya difitnah tuh. Ini Yayasan Suci ini ya, hari ini Yayasan Suci itu, saya iri sekali sungguh, saya iri sekali. 1.000 rumah, itu impian kita, pengen bikin rusun, supaya kalian semua yang tergabung dalam komunitas Hagios ini jangan sampai tidak punya rumah. Paling tidak kamu bisa tinggal di rusun itu satu keluarga, ada kamarnya baik. Sekarang ini kita cuma bisa bayar kontrakan rumah 1 juta per keluarga, saudara ya. Ya, aduh. Kalau banyak cuan bisa koslet, enggak lagi. Siapa yang mau cuan? Kita nggak cuan. Saya tidak pernah 1 rupiah pun ya. Nggak bisa. Saya tidak 1 rupiah pun saya ambil dari yayasan ini. Malah saya ikut nyumbang juga walaupun sedikit. Ya, tapi saya pasti nyumbangnya lebih banyak daripada Pak Teddy. Ya kan. Apa itu Yayasan Suci? Yayasan Suci itu yang bergerak di bidang kemanusiaan, bencana, kesehatan, pendidikan, lingkungan, bantuan sosial. Ya, selalu ya, tsunami yang pertama kali nongol apa? Suci. Sekarang Sumatera yang pertama nongol Suci. Cianjur kemarin Suci. Ya, kemarin yang di Kupang Suci. Saya iri sekali sama Yayasan Suci ini. Pengen saya punya begitu, saudara ya. Loh, bukan buat saya ya, saudara ya. Tapi itu adalah sebuah apa, saudara? Sebuah kerinduan. Karena
kita melihat, kita iri. Mengapa mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka begitu peka, lalu orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih suka bangun gereja, lebih suka bangun rumah 10 miliar daripada untuk menolong sesamanya. Jangan-jangan Yesusnya bangsat itu, saudara ya. Jangan-jangan si suci ini menyembah Tuhan Yesus, sementara kalian yang lagi bangun gereja, yang lagi bangun rumah, ya rumah apologet, jangan-jangan Yesusnya kalian bangsat, anjing gitu ya, Yesusnya anjing, saudara ya. Yesusnya kurang ajar. Jangan-jangan si suci ini lagi nyembah Tuhan Yesus yang benar loh, saudara. Jangan-jangan loh. Kalau Anda lihat 9 haji, nah ya, mungkin besok ya kita bahas 9 haji. Rata-rata donasinya mereka itu buat apa, saudara? Buat bangun masjid. Termasuk Yusuf Kala. Malah Yusuf Kala kemarin, si Ma'ruf Amin atau Yusuf Kala itu ya, bagi-bagi saweran di rumahnya, malah pada mati itu orang tindis-tindisan kan. Goblok bagi duit, uang disebar kan, goblok ini kan. Yusuf Kala atau Ma'ruf Amin itu ya, yang bagi nyebar duit itu ya, sampai pada mati itu ya, 2 orang atau 3 orang saweran itu. Lagi lebaran kan goblok. Makanan yang benar ya, ini lagu Sedayu. Ya, orangnya bukan ini ya, ini fotonya, ini cuma ilustrasi doang. Hartono nih, Jarum BCA, coba lihat. Singkat cerita, dia yang punya PT Jarum, ya, PT Jarum, dan kemudian BCA dibeli dari grupnya Salim, dari Salim, ya kan, dibeli dengan sangat murah, karena waktu itu jatuh ya, waktu itu BCA itu sampai jatuh, nah terus cepetan diambil alih sama si grupnya Hartono, ya, dan sekarang harganya naik 10 kali lipatnya, 10 kali lipat itu 20 kali lipatnya itu ya. Coba lihat ya, apa prestasinya, kita lihat Budi Hartono sama Mikael Hartono ya, dia dari Rokok Jarum Kudus, ya, grup Jarum ya, Rokok Kretek, Jarum Kudus, Bank Sentral Asia, termasuk properti, investasi saham, termasuk Polytron, ya, Polytron, Anda tahu alat elektronik Polytron itu, nah itulah punya mereka tuh, grupnya Polytron, hebat ya, saudara ya, kekayaannya, ya, termasuk dalam ya daftar orang terkaya dunia versi Forbes ya. Low profile ya, mereka orang yang rendah hati ya. Pengelolaan generasi kedua, filantropi mereka sudah pasti ya. Kontroversinya apa, saudara? Industri rokok dianggap penyumbang masalah kesehatan. Ya, saudara, dibandingin dengan manfaatnya dan mudaratnya lebih sedikit. Ya, ya kan? Jarum sebagai produsen rokok seringkali dikritik masyarakat dan organisasi kesehatan. Tapi sumbangsinya juga banyak, ya kan? Lebih banyak sumbangsinya apa lebih banyak mudaratnya? Lebih banyak sumbangsinya. Ya, dia sudah ikutin semua regulasinya pemerintah, termasuk cukai, setoran. Ya, masalah BCA itu tadi ya, dia membeli terlalu murah ya, dia membeli terlalu murah. Tapi itu legal semuanya. Ya, dan itu kan ditawarkan melalui lelang, ya kan? Isu filantropi, coba. Jarum ini adalah berjasa di dalam memasyurkan Indonesia dengan apa? Badminton. Tanpa PT Jarum, badminton Indonesia itu terpuruk. Ya, waktu itu pernah dianggap mengeksploitasi anak oleh Menteri Pelindungan Anak. Ya, dihentikan, Jarumnya mutung, langsung drop, nggak pernah juara. Ya, gimana dong? Gimana sekarang? Gara-gara PT Jarum Indonesia, mana Indonesia itu yang harum apa? Indonesia itu yang harum cuman apa, saudara? Satu, negara Islam terbesar di dunia. Kedua, eksportir teroris. Ketiga, ya, itu loh, puncak itu loh, tempat lonte-lonte yang buat Arab-Arab itu. Begitu ada badminton mau diharumkan, dan itu selama puluhan tahun. Ya, mau dihancurkan, ya hancurlah. Ya, coba Jarum suruh pegang sepak bola, pasti sukses. Ya, cobalah suruh pegang apa namanya, apalagi misalnya sepak bola, renang, pasti sukses. Ya, pegangnya sekarang cuma badminton, makanya sukses badmintonnya, ya kan? Itu loh masalahnya. Karakteristiknya, kontroversinya, ya hampir semua kontroversi bersifat moral, etika, persepsi publik.
fitnahan-fitnahan dari orang-orang Islam yang compong, yang tolol. Ya itulah gara-gara Islam yang tadi, makanya Pak Teddy nggak bosan-bosan ngomong gara-gara Islam, gara-gara Islam, gara-gara Islam. Nggak bosan-bosan Pak Teddy itu ngomong gara-gara Islam. Ya benar, nggak salah, memang gara-gara Islam. Pak Teddy nggak salah. Ini ngomong Toba masuk lagi ya, nanti sebentar lagi ngomong nanti masuk lagi ya. Ya, Datuk Tahir, Mayapada. Nah, oh karena namanya Datuk berarti Islam. Enggak, saudara. Itu mereka keluarga Kristen yang sangat fanatik, saudara ya. Keluarganya Mukhtar Yadi, James Riyadi, ini kan menantunya Mukhtar Yadi, Datuk Tahir itu. Itu keluarga Kristen yang sangat fanatik, saudara ya, mereka itu ya. Jadi mereka Kristen walaupun disebut dengan Datuk Tahir. Itu kan pemberian dari Malaysia gelarnya. Nama aslinya Dahlan Tahir. Ya. Nama aslinya Dahlan Tahir ya, saudara ya. Sio macan ini ya, gitu ya. Dia orang kere dulu ya, kere sampai jadi konglomerat. Dan dia menyumbang setiap ini ya bulan 1 miliar, saudara ya, untuk camp refugee di Yordan. Ya, bisnis perbankan, keuangan, infrastruktur kesehatan, rumah sakit, retail. Luar biasa ya, saudara ya. Ini filantropi yang luar biasa sekali ya di Indonesia. Terkenal sekali di mana-mana. Tokoh filantropi yang luar biasa sekali si Datuk Tahir ini. Datuk Tahir ini kalau ada bencana di luar negeri dimanapun dia selalu tampil pakai nama grupnya dia sendiri. Dia nggak bergabung dengan mana-mana. Ya, dia nggak bergabung dengan mana-mana. Kalau Akuan kan bergabung dengan Master Cheng Yen, Yayasan Suci. Ya, kontroversialnya ya, pengaruh oligarki lagi. Semua pokoknya. Anda lihat ya dari Mayapada, dari Arta Graha, tadi Akuan semua. Selalu tidak jauh dari properti, selalu tidak jauh dari perbankan. Ya, properti juga ya, wah semuanya ya. Kontroversinya ya, beasiswa, kesehatan, bantuan kemanusiaan, wah ngeri ya saudara ya. Saya termasuk orang yang iri. Nah, kalau ini kan karena dia punya sendiri ya. Tapi ini loh, Yayasan Suci ini loh. Ya, Tuhan tolong ya supaya kita punya kapasitas seperti Yayasan Suci ini. Ya, terus Anthony Salim, wah ini mah jangan ditanya lagi nih, ya, dia Salim Group ya, mobil apa semua yang kelapa sawit, semua ya, agribisnis, properti, ya, semua Salim Group ini ya, keuangan dilepas kasihkan ke Hartono Group tadi ya. Ini kan anaknya Sudomo Salim, Lim Siulyong, ya, low profile juga ya. Sepupu saya itu anak buahnya langsung dari Anthony Salim, saudara sepupu saya. Jadi dia pernah, bukan sekarang sedang nggak lagi ya pernah. Jadi dia bilang ini orangnya memang santai, dia orangnya nggak bosi. Ya seperti kalau sama ini seperti sama anak buahnya seperti sama temen. Yang orangnya rendah hati saudara ya, dan orang yang sangat sangat murah hati, ya. Krisis moneter ya dihajar ya saudara. Padahal apa? Soeharto tanpa Salim nggak bisa tuh berkuasa. Tanpa Salim Group, ya, dia adalah orang yang mempelopori industri perbankan dengan luar biasa profesional, BCA. BCA itu kan sebelum pindah ke Jarum kan, 10 tahun yang lalu, adalah bank satu-satunya yang sangat kompeten dan sangat kredibel, berintegritas, saudara. Luar biasa si BCA ini ya, profesional. Yang mengharumkan nama Indonesia, yang punya perbankan modern yang rapi, profesional. Ya kan? Sekarang di BCA itu jilbaban KP tampangnya tampang jilbaban semua sekarang counternya. Udah kerjanya lama sekali. Kalau dulu kan cepet saya Coba kamu bandingkan BCA sama Mandiri, saudara. Mandiri antri 10 sama BCA antri 100, saudara. Yang antri 100 sudah selesai, Mandiri antri 10 aja nggak kelar-kelar. Ya kan BNI, Mandiri, apalagi BRI, apalagi uangmu hilang, kamu nabung di BRI, uangmu hilang, tak jamin, saudara. Bercanda ya, saudara ya. Kamu ngantri 100 di BCA, wah, itu sistem keamanannya berlapis. Istri saya pernah kehilangan tokennya tuh ya, kan kita ada di sini. Itu ribet, kamu nggak bisa ngambil, saudara. Sampai Bu Mantu turun tangan minta tolong Bu Mantu bantuin ya. James Riyadi, perbankan properti. Tidak jauh dari perbankan properti ya. Itulah bisnis sejati, saudara. Ya, James Riyadi ini salah satu selain properti, keuangan, retail, kesehatan ya,
juga filantropi ya. Dia punya The Mission ya. Itu yayasan yayasan Mission Care, yayasan bukan Mission Care apa? Yayasan Misi yang besar saya dulu kalau mereka lagi kumpul James Suryadi, Pak Hamid, Hamid Joyo yang orang tua grup itu ya. Terus siapa Sukoco, Yono Sukoco atau siapa itu ya. Dan siapa lagi itu ya, grupnya Mulia itu, Mulia Group. Mereka kalau kumpul itu saya main musik sudah sendirian ya, saya dipanggil sana sampai pertama kali saya itu grogi ya, tapi lama-lama sudah biasa kalau mereka kumpul saya dari situ. Ya saudara ya, mereka orang-orang yang sangat Kristen ya. Salah satu donaturnya Gereja Reform sama GBI Serpong ini, ya. Gereja Reformnya Stephen Tong sama GBI Serpong. Nah, ya, tapi dia pernah ya, terlibat di dalam ini ya, didenda gara-gara dia dukung Bill Clinton, kampanyenya Bill Clinton. Ya. Nah, terus Eka Cipta, wah ini jangan tanya lagi. Di mana Eka Cipta buka kebun,